hormati Ibu Dewi Eka Sari Kusumastuti selaku dosen pengampu pendidikan anak dengan hambatan fisik dan motorik, dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Syahwina Novitasari selaku moderator dari kelompok 6 yang akan memimpin jalannya presentasi dengan tema hasil laporan observasi dan identifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Next. Kelompok 6 sendiri yang beranggotakan Amanah, Mariska Anggraini Zaitun, Ibnu Hakam Komari, Turyaningsi, saya sendiri Syahwina Novitasari, Salma Sabina Umroh, Nur Syifa Alunisa, dan Indah Puspitasari. Next. Anak dengan hambatan fisik dan motorik banyak jenisnya. Oleh karena itu, kita harus melakukan pengidentifikasian dengan baik guna mengetahui jenis hambatan fisik dan motorik apa yang dialami dan bagaimana memenuhi layanannya. Next. Adapun tema-tema dalam topik ini adalah identitas anak. Yang pertama, ada riwayat kehamilan dan gangguan pada anak, selanjutnya terapi pada anak, dan layanan intervensi pada anak. Next. Selanjutnya, identitas anak akan dibacakan oleh Ibnu Hakam Komari. Silahkan Ibnu. Identifikasi anak. Nama Muhammad Tuyani, tempat dan tanggal lahirnya Martapura Desember 2022, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, status anak kandung, anak jumlah anak 1 dari 3 bersaudara, nama sekolahnya SLB 2 Martapura, dan dia kelas 10 SMA 2 biasa. Alamatnya di Martapura Sekumpul. Makasih Ibnu. Selanjutnya next. Silahkan Turyaningsi untuk membacakan riwayat kehamilan dan perkembangan anak. Pada kali ini tentang riwayat kehamilan dan perkembangan anak. Kuliani dilahirkan secara normal namun prematur karena lahir pada usia kandungan 7 bulan dengan berat 1,2 ounce dan panjang 51 cm. Kuliani juga pernah mengalami kejang-kejang saat bayi. Sebagaimana pedoman wawancara yang telah kami lakukan kepada orang tua kandungnya, ibu kandungnya menuturkan bahwa memang saat itu usia ibunya yang telah kami analisis berumur 19 tahun pada saat melahirkan kuliah, sehingga ini menjadi pencetus penyebab lahirnya sebagaimana salah satu penyetus lahirnya anak berkebutuhan khusus menurut kami. Dan kemudian panjangnya kuliah 51 cm ini menunjukkan hambatannya di usia 1 tahun dengan mengalami tidak mampu berdiri, sebagaimana anak-anak yang lain sudah mampu berdiri di usia 1 tahun. Baik, terima kasih Turya. Selanjutnya, riwayat kehamilan dan perkembangan anak akan dibacakan oleh Indah Puspitasari. Silahkan Indah. Baik, terima kasih Syahwina. Di sini ada riwayat kehamilan dan perkembangan anak. Perkembangan pada masa balita, Aulia ini dari lahir tidak diberi ASI oleh orang tuanya dan diberi minum susu kaleng itu selama 6 tahun hingga usia 6 tahun, dan Aulia juga tidak berimunisasi ataupun baru periksa
tubuh pada bagian kanan, namun Ulia masih bisa berbicara secara seperti orang pada umumnya. Oke, terima kasih Salma. Next, ada terapi pada anak yang akan dijelaskan oleh Amanah. Silakan Amanah. Baik, terima kasih Sabina. Selanjutnya terapi pada anak. Anak yang kami identifikasi yaitu Muhammad Uliani tidak menjalankan terapi secara rutin, melainkan hanya pernah mengikuti terapi sinar laser guna memperbaiki sistem saraf yang ada, namun itu juga tidak berlangsung lama. Dan untuk terapi seperti motorik kasar ataupun motorik halus, Ulia pernah menjalankan, namun tidak berjalan lama dikarenakan menurut Ibu Ulia, terapi tersebut tidak menimbulkan perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, saat ini Ulia maka dari itu, sekarang Ulia tidak menjalankan terapi apapun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa di next. Di sini ada layanan intervensi pada anak. Di layanan intervensi guru akan dijelaskan oleh Nur Syifa. Silakan Syifa. Layanan intervensi guru. Perencanaan pembelajaran yang dilaksanakan di SLB 2 Martapura menggunakan silabus, RPP, dan PPI. Silabus yang disusun guru terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan, yaitu identitas sekolah, yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Untuk pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara klasikal dan individu sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Berdasarkan hasil pernyataan oleh guru, bentuk evaluasi yang diberikan kepada siswa yaitu dalam bentuk gambaran dan membiarkan siswa mewarnai dengan kreasinya sendiri. Program khusus yang dilakukan oleh guru untuk anak muridnya adalah dengan cara memberikan pelajaran yang bervariasi atau dikombinasikan. Agar anak tidak bosan, maka guru harus melakukan pembelajaran secara variatif dari suatu cara ke cara lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Keterampilan yang ada di sekolah seperti menggambar dan mewarnai, semua pembelajaran keterampilan disesuaikan dengan kemampuan anak itu sendiri. Kendala yang dihadapi oleh guru dalam memberikan layanan intervensi untuk siswa yaitu adalah kurangnya ruang khusus untuk guru memberikan bahan evaluasi kepada siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Syifa. Next. Layanan intervensi pada anak, bagian layanan intervensi orang tua akan dijelaskan oleh Mariska Anggreni Zainun. Silahkan Mariska. Ya, baik, terima kasih Syawina. Selanjutnya ada layanan intervensi orang tua. Bentuk dampingan orang tua dalam pembelajaran di rumah yaitu dengan membantunya mengerjakan tugas serta menemaninya mengerjakan tugas agar ia merasa semangat karena ditemani oleh orang tuanya. Selain pendampingan itu juga ada kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran di rumah. Dikarenakan Ulia ini tidak serumah dengan orang tuanya, maka kendala yang dihadapi oleh orang tuanya yaitu kurangnya pengawasan terhadap orang tua dan kendala jarak rumah yang jauh dari orang tuanya, serta juga ada kendala dari orang tuanya yaitu orang tuanya menjaga adik dari Ulia. Baik, terima kasih Mariska. Bisa di next. Kesimpulan, berdasarkan observasi yang kami lakukan, anak yang kami amati teridentifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik dengan jenis cerebral palsy ringan. Atau kami melihat Muhammad Uliani ini adalah anak yang mengalami cerebral palsy namun tidak sepenuhnya
Jadi Huliani ini mengalami lumpuh di separuh badannya, yaitu di bagian kanan. Jadi ketika ingin melakukan kegiatan apa-apa, Hulia ini kebanyakan menggunakan dominan dengan sebelah kiri, karena di sebelah kanannya itu mengalami kelumpuhan, yaitu tidak dapat bergerak seperti layaknya tangan yang di sebelah kirinya. Di sebelah kanannya, tangan sebelah kanannya itu mengalami kelumpuhan, tidak seperti tangan sebelah kirinya. Namun juga tangan sebelah kirinya jika digunakan secara berlebihan akan mengalami kram. Dan Hulia ini mengalami hambatan fisik dan motorik disebabkan karena lahir prematur juga, terus ibunya mengalami pendarahan ketika mengandung, dan mengalami epilepsi atau kejang-kejang saat berumur 10 tahun. Selain itu, layanan intervensi sekolah dianggap telah melakukan yang baik untuk anak tunadaksa, namun perlu ditingkatkan dan untuk layanan intervensi di sekolah, anak perlu selalu dorong untuk berprestasi dan belajar. Mengenai layanan intervensi yang dilakukan di sekolah, sebenarnya sekolah SLB 2 Martapura itu menggunakan RPP dan PPI serta silabus dan kurikulum K13 yang telah dimodifikasi khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Namun, karena di lapangan itu sulit untuk menerapkan kurikulum-kurikulum tersebut, jadi gurunya itu menerapkan cara belajar yang disesuaikan oleh kondisi anak. Dan layanan intervensi di rumah juga, orang tua sulit untuk memberi layanan intervensi, namun orang tua tetap memberikan dorongan dan dukungan agar Hulia ini bisa berprestasi layaknya orang-orang pada umumnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai hasil identifikasi, dakwaan, dan layanan intervensi. Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.